Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuklah kita kepada materi pembelajaran kita pada hari ini terkait hukum waris dan wasiat. Marilah kita bahas, yaitu yang pertama itu warisan. Warisan berasal dari kata bahasa Arab yang berarti waratsa, yang berarti sesuatu yang ditinggalkan atau yang diwariskan. Sedangkan menurut istilah, warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal, baik berupa harta, hak, maupun kewajiban untuk ahli warisnya. Lanjut masuk kita kepada ayat yang membahas tentang warisan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang dimana yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing yaitu 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal itu tidak memiliki anak dan dia mempunyai dan hartanya tersebut diwariskan kepada ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal tersebut mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan bagi Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Lanjut, masuk kita kepada syarat warisan. Syarat warisan di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, meninggalnya si pewaris di sini adalah orang yang mewariskan harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya ahli waris, yaitu orang yang menerima harta warisan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak terhalang tersebut menerima harta warisan. Kemudian yang keempat yaitu seseorang itu dalam hubungan pernikahan yang sah. Lanjut, masuk kita kepada sebab mewarisi, yaitu yang pertama nasab, hubungan darah, pernikahan, wala, dan baitul mal. Lanjut, yaitu terhalangnya seseorang untuk mewarisi yang pertama adalah karena pembunuhan, kemudian perbedaan agama, kemudian yang ketiga adalah budak. Selanjutnya yaitu masuk kita kepada rukun mewarisi, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu adanya pewaris, yaitu mewaris, kemudian ahli waris atau penerima warisan, kemudian yang ketiga adalah warisan, yaitu harta yang akan diwariskan. Lanjut, masuklah kita kepada ahli waris. Ahli waris di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama zawil furud, yang kedua adalah asobah, yang ketiga adalah hijab. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang menerima warisan secara tetap seperti istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah, nenek, dan kakek. Selanjutnya yaitu ahli waris yang kedua adalah asobah. Asobah di sini adalah orang yang menerima sisa harta warisan, dan asobah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, yaitu dengan sendirinya menerima warisan. Kemudian yang kedua adalah asobah bil ghairi, yaitu karena bersama yang lain. Kemudian yang ketiga adalah asobah ma'al ghairi, yaitu dengan bersama yang lain. Lanjut, yang ketiga adalah ahli waris, yaitu hijab. Hijab di sini adalah seseorang tersebut tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Selanjutnya masuklah kita kepada bahasan kita yang kedua, yaitu terkait wasiat. Wasiat di sini berasal dari bahasa Arab yaitu wasa, yang berarti pesan atau nasihat. Sedangkan menurut istilah, wasiat di sini adalah pernyataan atau pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Selanjutnya yaitu rukun wasiat. Rukun wasiat di sini dibagi menjadi 4, yaitu
Yang pertama adalah al-musi yaitu pemberi wasiat, kemudian musa al-musalah yaitu penerima wasiat, al-musabih yaitu harta yang diwasiatkan, dan zikat ijab, lafal ijab dan kabul yang dikatakan oleh pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Selanjutnya masuk kita kepada syarat wasiat. Syarat wasiat yang pertama adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, kemudian tidak lebih dari 1/3 dari harta, kemudian dilakukan oleh orang yang berakal dan sehat, kemudian penerima wasiat itu bukan ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara waris dan wasiat. Waris di sini adalah bentuk dari pembagian harta warisan menurut syariat Islam, kemudian warisan tersebut diterima oleh ahli waris, kemudian warisan tersebut setelah pembagiannya setelah meninggal dunia, dan warisan tersebut sudah ditentukan kadarnya kepada siapa diberikan. Sedangkan wasiat ini adalah keinginan pribadi dari si pewasiat diterima oleh orang yang bukan ahli waris dan ahli waris, kemudian diwasiatkan sebelum meninggal dunia dan berlaku sesudah meninggal. Kemudian harta yang diwasiatkan tersebut sebanyak maksimalnya itu 1/3 dari total harta. Selanjutnya, hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait warisan dan wasiat, yaitu kalau warisan tersebut merupakan Islam tersebut memastikan setiap ahli warisnya menerima haknya sesuai dengan syariat Islam, yang dimana untuk menghindari perselisihan dan mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wasiat di sini adalah kesempatan untuk kita untuk berbuat baik setelah meninggal dunia dengan menyalurkan sebagian harta kita yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Selain itu juga menanamkan kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab kepada sesama manusia. Mungkin sampai di sinilah materi kita pada hari ini. Apabila ada kata yang salah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.